Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurofik SPDI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 15 Tanjung Pinang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Baiklah, pada koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baiklah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, cara mengajar saya ialah mengajar sama dengan mendidik yang menganggap guru sebagai subjek utama dalam pendidikan. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik, baik itu secara ceramah, secara diskusi, ataupun tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan memahami kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Saya merasa murid telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal yang sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM, dan pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik dengan harapan dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Itu adalah sebelum saya mengenal apa yang namanya modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Baiklah, pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran otherwise itu merupakan salah satu bagian daripada pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan, terus-menerus. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Kemudian untuk konvergensi, maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Jadi, jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus mengubah mindset saya. Yang tadinya saya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka, membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba membuat suasana kelas yang menyenangkan, di mana kodrat anak itu senang dengan bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, dengan melakukan permainan tebak kata ketika kita pembelajaran berlangsung. Tak lupa mengupayakan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Memberikan ruang kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak, dan memfasilitasi seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mulai pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan anak pada abad yang ke-21 ini. Dalam berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberikan wejangan, saya harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapan saya, anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madyo mangun karso. Di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta tutwuri handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan, moral, serta semangat belajar. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.